Waktu kita yang tersisa berapa lama ini kita pakai untuk hidup oleh kebenaran, perkatakan firman setiap hari. Kalau di perusahaan dia dimaki-maki, dia dibentak-bentak, dia dimarahi, dia no komen, nggak apa-apa, betah aja di situ kerja. Kita bersyukur bahwa orang-orang yang ada di dalam hadirat Tuhan itu mengalami kehidupan yang berbeda. Saudara bisa bayangkan kehidupan saudara yang hidup mencari hadirat Tuhan dengan orang yang hanya mencari duniawi, pasti banyak perbedaan. Kalau kita lihat dunia ini, saudaraku, kita tidak akan pernah menemukan namanya kebahagiaan atau damai sejahtera, karena semakin hari semakin menakutkan. Dan saya secara pribadi merasakan bahwa betul-betul dunia ini sedang digoncang. Makanya firman Tuhan katakan dia akan menggoncang bukan hanya bumi saja tapi langit juga. Itulah sebabnya orang-orang yang hanya hidup di dunia ini ketakutan, kekhawatiran, hanya hidup dengan apa kata dunia, apa kata ekonomi dan lain sebagainya, itu tidak akan pernah mengalami kehidupan yang baru. Nah, itulah sebabnya saudaraku, pada hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur 126 ayat yang ke-5 dan 6. Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Ayat ini adalah ayat yang sudah tidak lazim, saudara. Bahkan ada lagunya yang kita biasa nyanyikan. Bahkan saya dari sekolah minggu sudah sangat menghafal ayat ini, tapi dulu saya tidak mengerti, sekarang sudah mengerti. Dan rahasia kebenaran yang tercantum dalam ayat ini sungguh luar biasa, saudara. Mazmur 126 ayat 5 dan 6 kita sama-sama membaca supaya saudara bisa mengikuti dan tidak mengantuk. Karena salah satu siasat iblis di dalam gereja itu adalah membuat orang ngantuk. Nggak tahu juga saya kenapa di gereja kok bisa ngantuk ya. Mazmur 126 ayat 5 dan 6 sama-sama kita baca 1, 2, 3. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Dulu saya hanya berpikir bahwa mengikut Tuhan itu penuh dengan air mata, penuh dengan penderitaan. Sehingga saya kalau melihat orang yang berpenampilan dan orang yang bergaya dan orang yang punya uang banyak, saya merasa orang itu gak rohani. Itu pandangan saya dulu, zaman dulu. Sehingga karena saudaraku, saya dididik di GPDI, sekolah di GPDI yang dididik dalam satu teologi penderitaan. Sehingga ya untuk menderita itu saya sudah terbiasa. Untuk punya uang yang saya nggak biasa. Nah, saudaraku, ketika saya mendalami ayat ini, kita namanya pendeta itu, saudaraku, harus sekolah. Makanya kita belajar namanya latar belakang, sejarah, kemudian tafsir dan lain-lain. Kita tidak bisa hanya membaca satu ayat ini lalu kita katakan kita itu harus menabur loh dengan mencucurkan air mata, nangis maksudnya. Sehingga banyak orang di gereja itu acting nangis. Nangisnya bukan karena dia merasakan hadirat Tuhan, tapi karena lagi banyak hutangnya, lagi dimarahi istrinya karena tidak kerja dan lain sebagainya. Tangisannya karena persoalannya. Bukan karena hadirat Tuhan. Di gereja orang biasa meneteskan air mata itu karena hadirat Tuhan, bukan karena sedang ditindih oleh masalah. Orang yang punya masalah, beban berat, Tuhan katakan datang kepadaku, aku akan memberi kelegaan, bukan kita nambah nangis. Sebab itu saudaraku, saya ingin memberitahukan bagaimana sih sebenarnya ayat ini, apa yang dimaksud dan bagaimana kita bisa mengalami hal yang sama. Nah, ini adalah
ditulis ketika bangsa umat Tuhan pulang dari pembuangan. Ketika umat Tuhan dibuang di Babel, saudaraku, mereka diperbudak di sana dan mereka sangat hidup menderita, susah. Diperbudak, mereka hidup dalam tekanan. Lalu kemudian ketika mereka pulang dari pembuangan, mereka tetap mengalami hal yang sama. Sebab apa? Ketika mereka pergi ke pembuangan, saudaraku, dibuang, dijual, dan kemudian mereka dijadikan budak, itu mereka ada yang menjual tanahnya, ada yang menggadai tanahnya, ada yang meminjam uang, namanya mau pergi kan, ya kan? Saudara, kalau misalnya bukan orang Jakarta gitu ya, lalu kemudian mau pulang kampung, ya kan, biasanya jual rumah atau jual apapun yang menjadi aset selama di sini karena mau pulang kampung. Nah, ini sama, karena mau pergi jadi dijual semua-muanya. Bahkan untuk biaya hidup dia harus meminjam uang kepada saudaranya, kepada rekan-rekannya, mereka harus pergi. Nah, ketika Tuhan memerintahkan untuk kembali ke tempat mereka asal, saudaraku, saudara tahu apa yang terjadi? Mereka hidup tanpa apa-apa. Kan tanah mereka, kebun anggur mereka, lahan mereka sudah mereka jual, sudah mereka gadaikan. Mau tebus nggak ada uang. Bahkan uang yang mereka pinjam dengan bunga yang berlipat-lipat harus mereka kembalikan. Sehingga apa yang terjadi, saudaraku, Mazmur ini ditulis ketika mereka pulang dari pembuangan dan mereka memiliki satu keyakinan. Satu keyakinan kepada firman Tuhan untuk tetap mau maju. Kalau orang yang sudah dibuat seperti ini, mungkin zaman sekarang ini, baru diancam penjara saja sudah mundur. Tapi mereka katakan orang yang maju. Maju lawan katanya apa, saudaraku? Mundur. Orang yang mundur atau bahasa dunia kerja resign, keluar dari pekerjaan. Nah, orang yang keluar dari perusahaan itu biasanya macam-macam. Biasanya orang keluar dari perusahaan atau tempat kerja itu karena tidak sesuai dengan harapannya. Orang biasanya mundur dari Tuhan karena tidak sesuai dengan apa keinginan dagingnya. Wah, ternyata ikut Tuhan nggak boleh kawin 2 kali ya. Wah, ikut Tuhan harus kasih perpuluhan. Ikut Tuhan harus berbagi kasih. Ikut Tuhan mesti begini. Aturannya banyak. Aduh, nggak cocok. Orang yang biasa keluar dari tempat kerja adalah orang yang tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan. Aduhnya gereja tidak cocok gitu ya. Lalu kemudian dia mundur. Lalu banyak lagi macam-macam. Ada juga yang tidak bisa menghadapi tekanan atau tantangan pekerjaan. Makanya saya biasa kalau carikan anak-anak lowongan kerja gitu ya, biasa di situ ditulis siap menerima dan bertarung menghadapi tantangan dan tekanan pekerjaan. Karena apa? Memang dunia kerja begitu. Bukan cuma dunia kerja, dunia usaha pun begitu. Semua sama ya, namanya berkarya atau bekerja atau usaha apapun bentuknya itu sama. Tantangannya akan ada. Nah, orang yang tidak bisa menghadapi tantangan yang besar, mereka akan memilih untuk mundur. Nah, kalau mereka memilih untuk mundur, saya tanya apakah mereka bulan itu mundur, bulan depannya masih bisa dikasih gaji atau menerima penghasilan dari tempat dia mundur? Masih? Kalau ada perusahaan seperti itu, mungkin saya juga akan beralih profesi, jadi pendeta, saya mau jadi karyawan aja. Karena biar kita mundur, tetap dikasih gaji. Tapi tidak akan pernah ada, karena kita memilih untuk mundur, tidak maju lagi untuk menghadapi segala tantangan, dengan segala perubahan, dengan semua hal-hal yang diberikan oleh perusahaan untuk kita hadapi. Kalau kita memilih untuk maju, kita akan mendapat
apa yang perlu kita dapat dari perusahaan itu. Tapi kalau kita memundur, jangan pernah harap lagi. Kira-kira ilustrasinya seperti itulah. Nah, kita, saudaraku, dikatakan di ayat ini mereka itu memilih untuk maju. Maju bukan dalam keadaan baik pada saat itu, tapi mereka maju dengan menangis sambil apa? Menabur benih. Coba kita lihat dulu. Hari ini saya akan agak banyak membuka ayat, saudaraku. Kita lihat. Saya minta tolong bisa kita baca di sini saja. Yakobus pasal 4 ayat 2. Yakobus pasal 4 ayat 2. Ini yang membuat banyak orang mengalami kemunduran rohani. Tidak lagi bisa untuk maju, mereka mundur secara rohani. Yakobus pasal 4 ayat 2. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Motivasinya tuh ke gereja lain gitu loh. Bukan cari Tuhan, bukan dari hadirat Tuhan, bukan pemulihan dari Tuhan, tapi yang lain. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ini penyebab orang mundur dari iman, karena tidak berdoa. Ke gereja punya motivasi selain daripada ingin dipulihkan, dijamah, bertemu dengan Tuhan. Motivasinya lain-lain. Ada orang ke gereja karena pengen dapat jodoh, atau di gereja itu ada cewek cantik, ada cowok ganteng. Ini fenomena saya melihat, saudara. Karena apa? Saya menemukan satu anak muda yang kelihatannya dia gila, pokoknya dia semangat gitu ya. Begitu putus dengan ceweknya yang di gereja, dia hilang dari gereja. Saya tanya kenapa itu dia, kemana dia? Dia bilang putus, jadi gak gereja lagi katanya. Akhirnya dia katakan, kamu mengingini sesuatu, kamu tidak menerima, makanya mundur. Lalu kemudian iri hati. Banyak orang iri hati, akhirnya dia mundur. Dia bilang, aduh kenapa ya Ibu Yati lebih diberkati daripada saya? Kenapa ya si A lebih dari saya, lebih dari saya? Banyak iri hatinya. Kenapa? Karena iri hati sama dengan tanda tak mampu. Ada seorang teman pendeta bilang begini, iri hati itu seperti ini. Saya beli kipas angin, tetangga saya yang terputar. Ngerti maksudnya? Nah, itulah sebabnya saudaraku, banyak orang mengalami kemunduran rohani. Karena apa? Karena dia tidak memiliki hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Artinya dia kurang berdoa. Tujuan orang ke gereja itu adalah untuk mengalami pemulihan, untuk mengalami perjumpaan pribadi, untuk mengalami kehidupan yang dicocokkan dengan kebenaran, di mana hidup yang duniawi diubah menjadi hidup sesuai dengan kebenaran. Karena kebenaran itu yang memerdekakan. Dunia mengikat dengan segala macam kekacauan, tapi firman membebaskan. Tapi banyak orang merasa tidak kuat dengan aturan firman Tuhan, karena dia tidak terikat dengan kebenaran, sehingga dia pikir berat. Tidak ada yang berat ikut Tuhan. Yang beratnya karena salah ikut, tujuannya yang salah. Jadi saudaraku, orang yang tidak mau mundur harus benar-benar terus maju, walaupun harus dengan berjuang dengan air mata. Majunya itu saudaraku harus dengan menabur. Nah, itulah sebabnya hari ini saya akan berbicara mengenai menabur dan menuai. Judulnya ada di tengah jadinya. Jadi bagaimana caranya supaya kita mengalami tuaian? Atau bagaimana caranya kita menabur yang sebenarnya sesuai dengan kebenaran? Yang pertama saudaraku, kita harus menabur iman. Coba kita lihat Ibrani 10 ayat
38. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 38. Ya, coba kita baca yang kencang. Ini yang paling tidak disukai iblis ini. 1, 2, 3. Tetapi orangku yang benar akan apa? Hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Katakan, saya tidak mau mengundurkan diri. Orangku yang benar. Ini berbicara mengenai umat Tuhan akan hidup oleh apa? Iman. Inilah yang dipegang teguh oleh umat Tuhan ketika pulang dari pembuangan kosong. Mereka tetap hidup oleh imannya. Kita buktikan bagaimana mereka hidup oleh imannya, saudaraku. Hidup oleh imannya. Kita kembali ke ayat yang ke-1. Mazmur 126 tadi ya, kita kembali ke Nats. Saya akan baca, saudara dengarkan saja. Mazmur 126 tadi, kita kembali ke Nats. Nyanyian ziarah. Ziarah itu, saudaraku, ini adalah cara mereka dalam perjanjian lama, di mana mereka itu kalau ke gereja itu namanya ada nyanyian ziarah. Kalau mereka ke gereja itu baru di perjalanan mereka sudah nyanyi. Mereka sudah memperkatakan iman. Mereka sudah mengatakan apa yang menjadi harapan mereka, iman mereka. Walaupun masih dalam perjalanan sampai ke bait Allah dan pulang pun sama. Itu namanya nyanyian ziarah. Jadi kalau baca Alkitab ini nyanyian ziarah, itu artinya nyanyian iman, nyanyian pengharapan, nyanyian mereka ketika mereka mau menghadap atau berjumpa dengan Tuhan di bait Allah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Tetapi di ayat 4 dikatakan, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air di tanah Negeb. Artinya apa? Ini belum terjadi. Ini baru nyanyian ziarah, atau ini baru nyanyian iman. Ini baru pengharapan iman. Makanya judulnya jatuh pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Jadi iman itu apa? Ibrani 11 katakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan apa? Bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Ini yang membuat banyak orang Kristen mundur dari iman, karena mundur dari kerohanian mereka, mundur di tengah jalan, tidak sampai menerima apa yang dijanjikan Tuhan, tidak sampai ke Kanaan, karena rontok di tengah jalan, karena tidak punya iman. Apa yang dia lihat ya begitu. Oh, Omikron lagi. Oh, apa lagi? Oh, krisis lagi. Oh, begitu lagi. Orangku yang benar hidup oleh iman. Kalau saudara hidup hanya dengan gaji, saudara akan kekurangan. Belum tanggal 20 udah kosong dompetnya. Karena hidupmu karena gaji. Sekarang di zaman krisis, perusahaan menaikkan gaji itu berat. Masih bisa kerja, masih bisa dapat gaji, itu puji Tuhan. Tapi kalau kita hanya hidup oleh karena gaji, pada tanggal 20 udah habis, banyak kali-kali. Saudara, di minyak aja udah naik berapa persen dari gaji kita yang belum naik, udah tahun baru. Jadi kalau hidup dari gaji, saudara, sudah tanggal 20 sudah menangis lagi. Makanya umat Tuhan diajar untuk memiliki iman yang dikatakan
Tuhan waktu itu. Harapan, iman inilah yang menghidupkan anak-anak Tuhan. Mazmur 126 ayat 1. Mazmur 126 ayat 1. Coba katakan, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Sion itu siapa sih? Sion itu tempatnya penyembahan kepada Tuhan. Karena kan banyak tempat penyembahan. Orang Yahudi itu kan punya penyembahan banyak sekali. Ada yang patung lah, ada yang gunung lah, ada pohon lah, macam-macam. Kayak di Indonesia juga banyak tempat-tempat penyembahan. Nah, Sion ini khusus tempatnya umat Tuhan. Disitulah dia katakan, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Artinya apa? Ini adalah iman yang belum terjadi, tapi sudah dipercaya akan terjadi. Nah, ini kan sulit. Karena zaman sekarang ini banyak orang Kristen imannya iman Thomas. Nanti dah ketika saya udah raba benar-benar nih. Kalau udah raba benar-benar ini dia Yesus yang bangkit, baru saya percaya kalau itu benar-benar dia ada. Kalau saya udah lihat ada lubang paku di tangannya, baru saya benar-benar itu Yesus yang bangkit. Orang Kristen sulit mengalami kemajuan secara rohani karena dia hanya berjalan dengan apa kata mata jasmaninya, bukan apa kata mata rohaninya. Yang kedua, selain iman yang harus kita tabur, saudaraku, kita juga mesti menabur kepedulian kepada orang-orang lemah dan orang miskin, orang sakit. Nah, ini yang seringkali banyak taburan yang bocor, artinya tidak pada tempatnya untuk menabur. Saudara, saya di kampung tuh punya kebun, jadi saya suka menanam. Waktu Pak ke sana ini, dia panen tanaman saya luar biasa banyaknya, walaupun tidak terlalu, ya nggak terlalu banyak lah, tapi ada gitu karena tidak terurus, karena saya cuma 2 minggu di sana. Lalu jadi saya suka menanam, saudara. Jadi saya nanam satu biji cabai. Setelah dia berbuah dan dipetik buahnya, saya sudah tidak bisa hitung berapa buah yang dihasilkan oleh satu biji cabai yang saya tanam. Tapi kalau saya tidak nanam biji apa-apa, apa yang saya harapkan? Saya tidak bisa mengharap apa-apa. Paling kalau orang yang nanam, dia kasih saya sih, tapi dia kasih rema-remanya. Saudara mau menuai atau rema-remanya? Tergantung kita nanam apa enggak. Nah, ini yang fenomena, kita mau menuai, tapi kita nggak mau nabur. Amsal 14 ayat 31. Amsal pasal yang ke-14 ayat 31. Siapa menindas orang lemah, menghina siapa? Penciptanya. Tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Orang lemah dan orang miskin. Orang miskin, kategori orang miskin di Indonesia adalah yang berpenghasilan 25.000 per hari. Ada saudara yang berpenghasilan 25.000 per hari di sini? Ada? Berarti di sini nggak ada orang miskin. Kurang banyak. Hah? Yang kurang banyak. Kurang dari 25.000 itu wajib harus diberi. Tapi tunggu dulu. Yang diberi ini siapa? Dan orang lemah. Apa kata firman Tuhan dengan orang lemah? Itu adalah orang yang lansia, yang sudah bukan produktivitasnya untuk kerja. Lalu kemudian cacat.
Ya kan, saudara pernah lihat nggak orang di kantor nggak punya tangan, nggak punya kaki, kerja kan nggak mungkin. Inilah yang wadahnya, ini wadah untuk menabur. Lalu kemudian orang yang lemah, bodoh. Bodoh ini gini loh. Bodoh ini nggak punya kapasitas untuk bekerja. Kan ada orang bodoh tuh. Saya punya saudara satu bodoh. Bodohnya gini, karena waktu musim-musim sekolah dia sering panas tinggi dan matanya naik itu hanya step. Jadi ada beberapa saraf-sarafnya yang putus. Itulah namanya orang lemah, bodoh. Itu orang-orang seperti ini kita tolong. Kalau kita sampai nindas lagi, orang cacat kita suruh kerja, orang seperti itu kita tindas, saudaraku, kita menghina Tuhan. Karena bagaimanapun bentuknya dia mau cuma satu kaki, dia mau cuma satu mata, atau tidak ada mata, atau apapun, dia ciptaan Tuhan. Orang bodoh ini dia nggak sengaja bodoh. Bisa saja kesalahan orang tuanya, bisa saja macam-macam lah, sehingga dia bodoh. Itulah yang dikatakan kita perlu untuk menaruh belas kasihan kepada mereka. Coba kita cek lagi Amsal 19 ayat 17. Amsal pasal 19 ayat 17. 19 ayat 17. Siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang lemah, memiutangi Tuhan. Loh, yang berhutang Tuhan loh. Kalau kita nolong orang-orang kayak gitu, yang berhutang Tuhan yang akan membalas. Ini yang hutang Tuhan kalau kita menolong orang seperti itu. Pernah belum kita berbuat seperti ini? Pernah? Kalau belum, saudara mesti lakukan. Kalau enggak, saudara tidak bisa mengalami terobosan-terobosan yang baru. Mungkin saudara berdoa, Tuhan, tahun yang baru, saya mau terobosan yang baru, saya mau berkat yang baru, mobil baru, rumah baru. Tapi tidak pernah menolong orang lemah, menolong orang miskin. Bagaimana mau ada terobosan? Amin. Lalu kemudian yang ketiga, apa yang dilakukan oleh umat Tuhan ketika mereka pulang dari pembuangan, sehingga mereka punya pengharapan, punya iman, punya keyakinan bahwa suatu ketika Tuhan akan pulihkan keadaan kami, dan kami seperti orang yang bermimpi, kami akan tertawa, kami akan bersukaria, kami akan bersukacita, dan orang-orang akan mengatakan kepada kami, loh mereka luar biasa loh Tuhannya, kok mereka bisa mengalami perkara-perkara besar seperti ini? Nggak mungkin secara manusia bisa nolong mereka, itu siapa? Nggak mungkin. Tapi mereka katakan apa? Orang yang mencucurkan air mata, yang maju sambil menangis dan menabur benih. Kita lihat apa yang terjadi dengan mereka yang dia maksud menabur benih. Sementara suasana mereka pada saat itu sulit. Mereka dilarang untuk membangun bait Allah, mereka dilarang untuk berkebun, mereka dilarang untuk mencari nafkah, dihalangi, ditekan, dirampasi lagi yang mereka punya karena nggak bayar hutangnya, karena sudah terlanjur minjam dan pulang tanpa apa-apa. Harus lagi mereka ditekan sekali. Nah, kita lihat Nehemia pasal yang keempat ayat 6. Ini kan Mazmur kayak seperti kita ini. Mazmur itu kayak seperti kita nyanyian pengharapan ya. Kita nggak tahu latar belakangnya seperti apa. Nah, ada ceritanya di Nehemia pasal 4 ayat 6. Nah, ini yang terjadi. Loh, di sebelah sana mereka ini lagi penderitaan hebat. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati.
beribadah. Sementara mereka yakini bahwa Tuhan pasti tolong, tapi mereka dihambat. Pemerintah mengeluarkan peraturan, orang yang balik dari pembuangan tidak boleh membangun mezbah. Tapi mereka terus membangun tembok itu. Satu persatu mereka ada batu mereka bawa. Apa yang mereka punya, apa yang bisa mereka bawa, apa mereka bisa cari dan bawa. Mereka bangun tembok, mereka bangun lagi, sampai setengah ujung saudaraku, sampai maksudnya begini loh saudaraku, sampai udah kelihatan pembangunan itu. Sampai kelihatan pembangunan, karena seluruh bangsa bekerja dengan pengharapan. Mereka bekerja dengan iman. Mereka bekerja mengatakan bahwa kami ini harus bekerja dengan sungguh-sungguh serius. Artinya apa saudaraku? Mereka tetap punya hubungan dengan Tuhan. Sebenarnya persoalan di dunia ini apapun bentuknya, nggak akan ada yang terlalu sulit asal kita punya tetap hubungan dengan Tuhan. Ini persoalannya ada di sini. Terus Hagai pasal yang ke-2 ayat 18 sampai 19. Ini sejarah dari mereka ketika pulang dari pembuangan. Hagai pasal 2 ayat 18 sampai 19. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya. Mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9, mulai dari hari ini diletakkannya dasar bait Tuhan. Perhatikanlah. Ini pembangunan bait suci, bait Tuhan. Berbicara mengenai hubungan. Ya. Terus adakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung? Dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? Mulai dari hari ini aku akan memberkati. Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Maksudnya gini loh, masih adakah yang tersimpan yang saudara tidak tabur? Keluarkan semua, tabur semuanya. Ini kita lagi berlomba dengan iman, dengan keyakinan kokoh. Tuhan gak mungkin tinggalkan, Tuhan gak mungkin gak pulihkan, pasti Tuhan pulihkan. Apapun keadaan kita, mari keluarkan, mari tabur. Tuhan pasti bertindak. Dan apa yang terjadi? Nehemia 5 ayat 11. Nehemia pasal yang ke-5 ayat 11. Ayat 11 sampai 12. Nah, coba kita baca pelan-pelan ayat ini. 1, 2, 3. Biarlah kamu kembalikan kepada mereka apa hari ini? Juga ladang mereka, kebun anggur, kebun zaitun, dan rumah mereka. Pula apa? Hapuskanlah hutang mereka, yakni uang serta gandum, anggur, dan minyak yang kamu tagih daripada mereka. Terus berkatalah mereka, itu akan kami kembalikan, dan kami tidak akan menuntut apa-apa dari mereka. Kami akan lakukan tepat seperti yang Engkau perintahkan. Lalu aku memanggil para imam dan menyuruh mereka bersumpah bahwa mereka akan menepati janji mereka. Saudara paham ayat ini? Nehemia lalu kemudian dipakai oleh Tuhan untuk membela mereka. Lalu kemudian Nehemia menghadap dengan iman, dengan keyakinan, dengan keberanian. Nehemia menghadap pemerintah. Tidakkah terbuka mata kalian melihat penderitaan mereka? Kenapa kalian berdiam diri dan lain sebagainya? Lalu dikumpulkan rakyat itu yang tadinya umat Tuhan menjual ladang mereka, menggadai tempat kebun mereka, tempat mereka pinjam uang dan lain sebagainya. Dia kumpulkan, dia katakan, kembalikan apa yang mereka jual, kembalikan apa yang menjadi milik mereka, uang mereka, kembalikan semua, dan tidak dituntut balas. Dan mereka bersumpah untuk menepati. Ini yang dimaksud ayat ini.
saudara bisanya apa? Saudara udah jual rumah saudara. Lalu kemudian lambat tahun, beberapa tahun kemudian si pembeli rumah itu mengatakan, "Bu, saya kembalikan rumahnya deh. Ibu pakai aja." Saudara bisa apa kalau begini? Nangis. Kalau saya begini saudaraku, apalagi saya kan belum punya rumah. Saya cuma bisa berlutut, nangis, nggak bisa ngomong. Ini yang Tuhan katakan dipulihkan. Yang tadinya hilang, yang tadinya ditipu oleh iblis. Yohanes 10 ayat 10 katakan iblis itu datang mencuri, membunuh, membinasakan. Dia curi banyak hal. Dia curi hartamu, dia curi kebahagiaanmu, dia curi sukacitamu. Semuanya dia tipu. Akhir zaman ini iblis benar-benar luar biasa bekerja nipu banyak orang. Apa yang ditipu terlalu banyak? Perasaan. Banyak sekali orang hilang dari gereja hanya karena tersinggung. Salah sedikit tersinggung, lah di perusahaan dia dimaki-maki, dia dibentak-bentak, dia dimarahi, dia no comment, nggak apa-apa, betah aja di situ kerja. Kalau di gereja nggak disalamanya udah tersinggung, nggak dikunjungin tersinggung, nggak dikasih sembako tersinggung. Serba salah, pendetanya bisa umurnya pendek. Makanya kami didik jemaat betul-betul nggak boleh seperti itu. Mau diberkati, justru harus menabur di rumah Tuhan. Ada jemaat tanya saya, jadi tempat yang menabur tempat itu paling subur itu apa? Gereja. Tempat menabur paling tepat adalah gereja. Kalau mereka katakan rumah Tuhan, bait suci, bait Allah. Sekarang gereja. Ada yang bilang begini sama saya nggak mau kasih uang pendeta itu karena dia kelihatannya sih sudah kaya. Oh, jadi kamu kasih uangmu ke pendeta, bukan ke Tuhan. Firman Tuhan katakan memberi tangan kanan jangan tahu tangan kiri. Artinya kamu beri kepada gereja. Kalau pendetanya salah guna, kan dia urusannya dengan Tuhan. Urusan kamu nggak ada. Kalau pendetanya sampai kaya, beli mobil mewah, beli mobil apapun, urusan dia. Dia beli mobil mewah juga bukan karena persembahanmu. Persembahanmu 1 juta kok, untuk gereja pendeta itu beli mobil karena persembahanku. Emang mobil ada yang 1 juta? Ini macam-macam di dalam gereja ini, saudaraku, sehingga gereja ini kering. Tidak ada tuayan. Karena di gereja seringkali ada budaya dari gereja itu membagi sembako, memberi. Padahal tempat menabur yang paling subur itu adalah gereja. Kenapa saudara? Karena gereja itu butuh biaya. Kita butuh biaya di dalam pelayanan. Itulah yang dikatakan Sion. Wow. Tuhan pulihkan. Saudara bisa bayangkan, pada saat saudara nggak punya rumah, ini kan konteksnya pada zaman itu di Israel sana itu saudara lakukan penghasilannya dari perkebunan. Ya sekarang kita ke pribadi kita masing-masing, apakah usaha saudara, apakah pekerjaan saudara atau apapun itu. Sekarang kita bagaimana caranya supaya diberkati secara keuangan, saudaraku? Harus menabur uang juga. Kalau saudara tidak tabur uang, saudara jangan bermimpi. Jangan pernah mimpi saudara mendapatkan uang juga. Saudara tidak pernah tanam tomat, saudara mau punya impian, cita-cita, 2 bulan lagi saya akan tuai tomat. Nggak mungkin.
Hukum tabur tuai dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru tetap berlaku. Tidak menanam, tidak menuai, tidak menabur, tidak menuai, tidak memberi, tidak menuai. Uang saudara kalau tidak ditabur kepada pekerjaan Tuhan, sia-sia. Sudah bilang, saya tidak pelit sih, saya suka traktir teman saya suka beli ini. Tapi sia-sia. Sia-sia. Coba saudara ngobrol-ngobrol lah sama orang yang mungkin mengalami pahit hidupnya. Dia cerita, dulu loh saya banyak uang, dulu posisi saya di perusahaan, iya ini. Coba cek, tanyain, pernah nggak nyumbang gereja? Kalau dia diam, saudara bisa berkata, wajar bangkrut. Karena Alkitab dan saya sudah melihat sendiri, saya mengalami sendiri, orang yang banyak berkorban untuk pekerjaan Tuhan, betul-betul nggak pernah kekurangan. Ada satu jemaat, bukan jemaat, dia istrinya wakil gembala di CBD. Dia pernah kasih saya uang dan gak main-main jumlahnya, bagi ukuran saya dan ukuran dia. Ya jangan diukur dengan uang orang yang punya banyak, ini ukuran kita lah gitu ya. Dia kasih saya uang, saya bilang, Ci, gak salah uangnya, kan Ci juga butuh. Si Opa udah gak kerja. Dia bilang, ya saya mau nabur aja, Bu. Oh iya. Saya cuma bilang, bagaimana ya nanti ini kejadiannya sekitar 3 tahun lalu. Gimana ya kejadiannya? Makin kesini kok makin getol memberi. Makin lama kok makin banyak. Saya bingung juga, ini uangnya dari mana? Saya bilang, Ci, ini uang dari mana? Dia bilang, itulah heran saya, Bu. Saya heran. Makin saya membeli, makin banyak datang, Bu. Orang-orang gak kenal saya, tapi dia telepon saya, Ci, saya mau kasih uang, bagi ya ke orang. Tapi saya gak kenal mereka. Dari mana mereka kenal saya dan saya tidak tahu bagaimana ceritanya. Saya cerita ke Pak Oktav, Ci, itu ini loh, begini loh. Dia bilang, itu wajar. Anak-anaknya sudah tahu. Tidak ada anaknya yang gajinya di bawah 10 juta. Bahkan ada anaknya satu yang gajinya sudah 25 juta. Karyawan biasa akunting. Boleh sama-sama akunting, tapi taburannya bagaimana? Satu menabur, satu pelit. Orang nanam cabai hari ini, dia tungguin sampai di situ. Aduh, ini mau nuai besok nih. Nggak bisa. Kita tanam saja, tuainya urusan Tuhan. Dan ada satu fenomena lagi. Ketika saya mempersiapkan ayat ini, saudaraku, tiba-tiba saya tuh nonton YouTube wawancara seorang dukun. Si wartawan ini wawancara, Pak, saya ini penasaran. Ada kan orang yang kalau disantet itu cepat sekali kena. Ada juga yang enggak. Ada juga yang sulit. Itu bagaimana sih, Pak? Dia bilang, kalau yang disantet memang ada yang gampang, ada yang sulit. Kita mesti cari waktunya. Dia bilang, kalau begitu, orang yang paling gampang disantet itu yang paling gampang kena apa? Dia bilang, kalau kita nyantet orang, baru gampang sekali kena, langsung KO saat itu juga. Itu pasti orang pelit. Ada yang pernah kena santet? Ada yang pernah kena santet? Oh, berarti saudara gak pelit, puji Tuhan. Kalau orang yang pernah kena santet, berarti dia itu pelit. Amsal katakan ada orang yang saya lupa ayatnya, tapi saya ingat kata-katanya. Ada yang memberi secara luar biasa tapi kelimpahan, ada orang yang kikir atau pelit tapi selalu kekurangan. Saya menemukan ini ada orang begini, kelihatannya uangnya banyak tapi setiap ditanya selalu dia ngomongnya nggak punya uang. Saya bilang satu saat orang ini
benar-benar gak punya uang. Dan itu kejadian, saudara. Benar-benar orang ini dari hartanya banyak menjadi nol karena selalu bilangnya gak punya uang. Pelit, gak mau diminta, dikirain kali mau diminta kalau dia bilang gak ada uangnya. Ya gak mungkin lah. Amin, saudara. Jadi kita kalau memberi harus memberi dengan sukacita. Galatia 6 ayat 9. Kita ke perjanjian baru sekarang. Galatia pasal yang ke-6 ayat 9. Janganlah jemu-jemu kita berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jangan jemu, maksudnya begini saudara, hari ini nabur, nunggu bulan depan nuai, nggak bisa. Tabur aja terus. Nanti ada saatnya kalau kita tidak menjadi lemah. Lemah ini maksudnya begini, akhirnya menggerutu. Saya udah memberi sih, katanya memberi lebih berkat memberi daripada menerima. Ada satu renungan tadi saya kirim ke grup jemaat CBD. Nggak tahu saya dari mana, biasanya sih dari Pak Hendy, biasa kirim-kirim itu ke Opa wakil gembala di CBD, lalu kemudian dia kirim ke grup. Saya curiga dari Pak Hendy, jadi mungkin saudara juga dapat. Saudara dapat mengenai cerita Bill Gates? Hah? Oh iya, berarti benar dari Pak Hendy, dia rajin mengirim soalnya. Cerita tentang Bill Gates, di mana waktu masih susah, belum jangan lihat sekarang dia sebagai orang yang kaya raya. Dia kalau mau bepergian mau baca koran nggak punya uang. Ada seorang yang selalu memberikan dia koran untuk dibaca. Dia katakan saya tidak punya uang. Dia bilang ambil saja. Tapi ketika satu saat Bill Gates ketemu lagi dengan orang itu dengan situasi dia sudah kaya, dia mau memberikan seperti kayak apresiasi kepada si pemberi tadi. Dia katakan kita berbeda. Kamu memberi karena kamu sudah punya. Dulu saya memberi karena saya tidak punya. Ini satu templakan sendiri kepada Bill Gates. Bagaimana orang nanti mau memberi kalau dia punya banyak sekali. Orang saya cerita begini, nantilah kalau udah punya ini baru saya nyumbang gereja deh. Nantilah kalau begini baru saya beri. Kapan? Lah kapan ada juga kalau nggak beri dari sekarang, nggak ada tuayanya juga. Jangan jemu-jemu. Jangan tawar hati. Lalu yang terakhir, ini terakhir ya, saudara kan nggak biasa lama. Kalau kami di CBD udah biasa, ibadah itu 3 jam, nggak ada 2 jam. Jadi kalau khotbah pendek di sana itu malah lucu gitu ya. Yang terakhir, apa yang harus kita tabur untuk mengalami tuaian atau terobosan baru dalam kehidupan kita? Yang keempat atau yang terakhir adalah menabur firman. Menabur firman. Firman ini adalah benih yang kalau ditabur dia akan tumbuh. Saudara pikir Alkitab ini bisa jadi jimat? Gak bisa. Ada cerita orang di kampung saya itu, karena dia ketakutan, dia taruh Alkitab di bantalnya. Katanya kalau begitu dia tidur nyenyak karena ada perlindungan. Bukan Alkitab itu yang melindungi, tapi isinya. Yosua pasal 1 ayat 8. Yosua pasal yang ke-1 ayat 8. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi kalau buntung, artinya di otaknya, di pikirannya, di renungannya bukanlah firman, tapi kotoran. Kotoran ini banyak merusak otak orang zaman sekarang. Karena apa? HP ini sudah bermunculan segala macam hal yang kotor. Media itu tidak salah, yang salah itu adalah orangnya. Terserah dia mau lihat apa.
Dia mau taruh apa di dalam hidupnya? Dia mau taruh firman atau kebenaran, atau dia mau taruh berita-berita negatif atau hal-hal negatif? Tergantung. Dan itu ditentukan, dilihat dari hasilnya, dia untung atau buntung. Sebab firman Tuhan katakan, renungkanlah, perkatakanlah, artinya taburlah firman kebenaran itu dalam hidup. Saya tidak bisa melakukan segala sesuatu kalau saya tidak berdoa dan membaca Alkitab. Saya tidak akan bisa tidur kalau saya tidak merasakan hubungan dengan Tuhan dan membaca firman-Nya. Tidak bisa. Kalau ada orang begitu bangun langsung menuju tempat kerja, lalu di perjalanan mengalami masalah. Ada satu cerita jemaat, dia mendapat kecelakaan di jalan, lalu dia kirim foto, dia bilang, "Bu, saya kecelakaan." Saya bilang, "Oh, kok bisa?" "Tadi pasti kamu nggak doa." Dia bilang, "Bu, saya kecelakaan ini justru saya bersyukur." Saya ditegur karena pagi-pagi saya bangun kesiangan. Sebentar saya kalau telat masuk kantor, Bu, dipotong 100.000. Jadi pikirannya adalah uang. Telat bangun aja dia buru-buru, nggak berdoa, nggak baca firman Tuhan, meluncur aja. Bukannya cepat sampai kantor, malah kecelakaan di jalan. Jadi saya bilang, ya udah, nggak perlu saya doakan, kamu cukup saja bertobat dan katakan kepada Tuhan, saya salah dan jangan mengulangi hal yang sama, pasti kamu tidak dapat kecelakaan lagi. Iya, Bu, ini saya justru bersyukur. Renungkanlah itu siang dan malam. Saya lihat lagi Mazmur 1 ayat 2. Mazmur pasal 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat. Bahasa Taurat itu karena perjanjian lama atau firman. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, bukan cuma pada saat hari Minggu, tapi setiap hari siang dan malam. Kalau kita isi hidup kita dengan kebenaran, dengan firman Tuhan siang dan malam, ceritakanlah pengalaman hidup saudara. Dan ceritakanlah kepada saya bagaimana saudara mengalami berkat Tuhan secara jasmani dan rohani. Siang dan malam, bukan cuma hari Minggu baru baca Alkitab. Sekarang kan Alkitab itu bukan lagi satu buku yang ribet bawa-bawanya. Sekarang ada di handphone. Lagi nunggu apapun, lagi waktu-waktu luang apapun, kan kita bisa dalam sewaktu-waktu kita baca Alkitab. Jemaat, lagi saya ajar untuk perkatakan firman setiap hari, yang lain-lain dibaca juga, tapi saya ingin tekankan lagi untuk setiap hari memperkatakan Mazmur 20. Perkatakan itu untuk dirimu. Masa pandemi, puji Tuhan, jemaat GBI CBD tidak ada yang sampai sulit, susah, dan PHK. Nggak ada. Malah makin naik. Jemaat di sana itu, saudaraku, bukan orang-orang berada, orang-orang susah dari kami didik dari nol. Waktu itu Tuhan pesankan Bapak, tapi ini harus bersama dengan orang-orang susah untuk mengangkat hidup mereka, dan itu benar-benar kejadian. Jangan lihat mereka sekarang kok kuat sekali, kokoh sekali, susah untuk goyah. Mereka sudah ditanamkan satu kebenaran yang betul-betul murni kebenaran, tidak ada satu kepentingan apapun, dan mereka betul-betul tertanam. Dan saya lihat mereka saat ini lagi nuai-nuainya. Saya tahu taburan mereka, dari kami susah dapat tempat, gonta-ganti tempat, pindah lagi, angkat barang lagi, saudara enak di sini. Non-stop di sini aja, nggak pernah di rumah. Kami dulu, saudara, lu susah, sulit. Tapi kami terus berjalan, kami terus maju, pantang mundur, susah, kami bersama-sama. Sekarang nuai juga bersama-sama. Mereka sudah
luar biasa, luar biasa, luar biasa. Masa COVID, semua jemaat nggak ada yang kenapa-kenapa. Kami tidak benar-benar, kami benar-benar ngalamin kasih Tuhan dalam masa COVID. Nggak ada yang mati, nggak ada yang sakit, nggak ada. Padahal kami tidak pernah tutup gereja, kecuali pas 3 bulan yang benar-benar tutup nggak semua rumah ibadah, termasuk masjid. Begitu diperbolehkan kami buka lagi. Kita harus merubah dunia, bukan kita ikut-ikutan arus. Kita ini hidup karena iman, kita hidup karena percaya, kita hidup akan karena firman Tuhan, bukan apa kata dunia. Berapa lama kita akan hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, kecemasan? Kalau kita tidak berpegang sama firman Tuhan, kita akan terus dibelenggu oleh ketakutan. Nggak akan ada habis. Setelah COVID, Megatrust Jawa, Bali sudah siap. Jadi kalau mau lihat dunia ini, kita nggak bakal pernah maju. Yang ada mundur tengah jalan. Tabur dalam rumah Tuhan. Anak-anak yang melayani itu, saudara, saya katakan kepada saudara, jangan anggap enteng. Saudara pikir, ya saya cuma main keyboard, saya cuma WL, saya cuma apa. Saudara akan nuai suatu saat. Saya ini dari kecil di gereja, karena papa saya pendeta, saya dari kecil di gereja. Dan sampai sekarang saya sudah punya anak juga. Saya tidak pernah melihat Tuhan lepas tangan. Tuhan selalu campur tangan. Tuhan selalu topang apapun keadaan saya, Dia tetap ada. Karena saya sudah tabur dari kecil, saya ada di bait Allah. Sehingga hidup saya baik-baik saja. Saudara tahu dunia ini mana pernah mau memberikan kebahagiaan. Makin banyak uangnya orang, makin larinya ke narkoba. Makin banyak uang orang, makin larinya ke diskotik. Makin banyak orang, uangnya orang, makin lari ke free sex. Dia cari kebahagiaan, dia cari untuk dia bisa senang. Tapi dunia sama sekali tidak memberikan apa-apa, malah makin menekan. Karena dunia akan semakin merosot, makin diberi tekanan. Itulah sebabnya kebenaran itulah yang memerdekakan. Kita bisa hidup dengan damai, kita bisa hidup dengan kecukupan oleh karena kita menabur. Tabur. Satu ayat lagi saya tiba-tiba keingat. Tabur, saudara. Satu ayat lagi. 2 Korintus 9 ayat 6. Ayat terakhir. Ini sudah sangat terakhir. Kita baca sama-sama. Saya nanti kalau ada jadwal lagi datang, saya ingin lihat saudara benar-benar sudah berubah. Saya waktu itu bilang ke Bu Yanti, saya berdoa Bu supaya di sini ada perubahan di dalam pujian penyembahan. Dan tadi saudaraku, saya lihat banyak kemajuan. Tadi saya pujian penyembahan, saya menikmati sekali, saya merasa sekali hadirat Tuhan kuat sudah ada di tempat ini. Itu satu perubahan, satu kemajuan. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Jadi kita nggak usah bilang, dia kok nggak pernah nabur, dia kok nggak pernah memberi, dia kok nggak pernah nyumbang. Nggak usah, dirimu sendiri, karena dirimu akan nuai. Saya nabur nggak mungkin Bu Yati yang tuai. Saudara nabur nggak mungkin tetanggamu yang tuai. Pribadi-pribadi. Karena hubungan dengan Tuhan itu pribadi-pribadi, nggak rombongan. Justru masa COVID, saudara, harusnya itu lebih berani lagi hidup dalam kebenaran. Karena apa? Banyak orang tiba-tiba mati. Ini fenomena saya melihat sekarang. Kalau dulu kan fenomena kita lihat tuh, ya orang tua dikuburkan sama anaknya. Sekarang fenomenanya orang tua kuburin anaknya. Banyak anak-anak muda ngontok di tengah jalanan, saudara. Pada janji Tuhan yang memberikan kita umur yang panjang, sehat. Karena apa? Ketakutan yang melanda dunia. Jadi saudaraku, kita harus mengalami terobosan yang baru. Tahun baru, terobosan dari firman. Jangan hidup oleh gajimu, tapi hidup oleh imanmu. Jangan hidup dengan penghasilan sehari-hari yang kamu dapat, tapi hidup dari imanmu. Sehingga dari tanggal 1 sampai tanggal 31 cukup, tidak kekurangan.
Orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, mereka akan menerima berkat-berkat yang baru. Berkat jangan selalu identiknya dengan uang atau materi. Tapi kita sehat hari ini itu berkat luar biasa. Sekarang orang banyak sekali diisolasi karena Omikron. Ada yang gak punya suara lagi lah. Kemarin ada yang telepon, Pak doain anaknya kena Omikron. Tapi jangan pikir dia gak jawab ya Pak. Itu dia jawab tapi gak ada suaranya karena kena Omikron. Saya bisa bayangkan kalau kita sudah tidak punya suara, saudaraku ya. Untung sekarang ada handphone ya, gak ada suara dia bisa WA, saya maunya ini gitu ya. Jadi kalau saudara masih sehat saat ini, itu adalah berkat yang luar biasa untuk kita pakai tubuh kita yang sehat untuk memuliakan Allah. Jangan hanya perginya shopping, jalan-jalan tanpa tujuan. Lebih baik ada di bait Tuhan, lebih baik ada di hadirat Tuhan, menikmati kasih Tuhan dalam keadaan sehat ini. Nggak usah takut, kita prokes tetap jalan karena firman Tuhan katakan tunduk kepada pemerintah. Makanya kita prokes itu tunduk kepada pemerintah, kita jalankan. Tapi tidak boleh ketakutan, karena ketakutan itu akan membuat kita binasa. Orang yang tidak punya iman itu yang takut. Dan orang yang nomor satu masuk neraka adalah orang-orang yang takut. Itulah sebabnya akhir zaman ini pergunakan waktu kita baik-baik, sebaik-baiknya untuk hidupi kebenaran, sebaik-baiknya untuk tunduk pada kebenaran. Waktu kita yang tersisa berapa lama ini kita pakai untuk hidup oleh kebenaran. Enggak penting apa profesi saudara, enggak penting berapa umur saudara, pentingnya adalah kita hidup dalam kebenaran atau enggak. Sama-sama kita mungkin staf di kantor, tapi kehidupan kita berbeda, jalan hidup kita berbeda, gak apa-apa. Dan saudara akan lihat, firman Tuhan katakan, engkau akan melihat dan mengalami ada perbedaan antara orang yang menyembah Tuhan dengan orang yang tidak menyembah Tuhan. Jangan sama. Kalau sama, artinya berarti kita tidak punya terobosan di dalam hal iman, dalam hal taburan kita. Karena menentukan hidup kita adalah apa yang kita tabur. Apa yang kita tabur, itu kita akan tuai. Dan firman Tuhan katakan anak cucu orang benar tidak akan pernah minta-minta roti. Artinya tidak akan pernah kekurangan orang-orang yang hidupnya benar sampai kepada anak cucu dipelihara oleh Tuhan. Itulah sebabnya saudaraku, pegang teguh firman. Saya ulangi lagi, tabur iman, tabur kasih, tabur keuangan saudara, tabur firman untuk kehidupan saudara dan keluarga saudara. Karena dunia ini sedang binasa, sedang hancur oleh karena kebinasaannya. Tetapi orang benar akan hidup oleh iman, akan hidup kuat berdiri, tetap teguh berdiri, tetap tegak berdiri, dan mengangkat tangan mengatakan Allahku dahsyat, Allahku luar biasa. Tapi banyak orang di gereja Allahku luar biasa, sampai di rumah imannya hilang, sampai di dunia kerja imannya hilang. Di gereja, di rumah, di tempat kerja, di sekolah, di kampus, Tuhan kita tetap sama. Dia tetap luar biasa. Dia akan memelihara orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan tidak akan pernah ditinggalkan, baik dalam keadaan apapun keadaan kita. Karena apapun masalah kita itu hanya sebagai ujian yang akan membuat iman kita semakin naik level. Itulah sebabnya kita tidak perlu takut gentar terhadap apapun, masalah apapun yang saudara alami, persoalan apapun, kesulitan apapun, penderitaan apapun. Hari ini firman Tuhan katakan, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Boleh kita nyanyi lagu ini? Saya tahu ini pasti kita sudah tahu ya lagu ini ya. Itu lagu yang sudah tidak lazim, saudara, sudah biasa kita nyanyikan. Supaya mendarat ya, kita bukan cuma mengerti tapi juga mendarat
di dalam hati kita bahwa orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Artinya taburan dengan air mata itu sudah saya jelaskan tadi, dan kita sudah mengerti, sudah memahami, sehingga apapun yang kita lakukan untuk kerajaan Allah tidak pernah sia-sia. Ketika Tuhan itu coba turun. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang berdiri. Waktu itu mulut kita berseru dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti menabur dengan bersorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti menabur membawa berkah. Kurang tahu ya, pemain musiknya mungkin kurang tahu, mungkin jarang dinyanyikan lagu ini karena berbicara mengenai penderitaan. Karena saudara tahu bahwa tidak akan ada tuaian kalau tidak ada taburan. Nah, itulah sebabnya walaupun kita tidak punya, kita tetap memberi supaya kita nuai. Kalau nggak memberi, kita merasa miskin terus, kita merasa nggak punya terus, kapan menaburnya ya nggak nuai juga gitu ya. Kita hanya mental dikasih, itu hanya remah-remahnya aja. Jadi mau saudara mau menuai atau dapat remah-remahnya tergantung saudara. Haleluya, kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Hamba selesai berbicara, tetapi Roh Kudus tidak pernah selesai untuk mengingatkan apa yang telah kami terima dan kami telah dengar pada hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu, biar tertanam baik dalam hati kami, boleh menjadi rema dan bertumbuh berbuah-buah dalam kami, dan kami akan mengalami merasakan kuasa Tuhan terjadi dan berkat Tuhan yang terjadi pada saat-saat kami menabur. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu. Kami akan diberkati dan memberkati. Kami akan terus menabur karena disitulah tempatnya Engkau memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.